Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Bunda Sulfi Magrezi Andriani. Apa kabar sahabat Villa? Di last minute, last day ya, menjelang berakhirnya Ramadan, gua penuh keajaiban ini, tentunya ada dua perasaan ya yang kita rasakan. Dan semuanya pasti sepakat nih. Apa dong? Yang pertama pasti bahagia ya. Bahagia kenapa? Terutama buat anak-anak kita nih. Iya, bentar lagi lebaran. Iya benar, kita nggak munafik ya, bentar lagi lebaran. Nah, yang kedua perasaan yang ya ada yang merasa yang seperti nggak rela gitu, seperti nggak ingin segera berakhir gitu. Iya, apa itu namanya? Iya, dibilang sedih yang wajar dan sedih yang menunjukkan bahwa ketika kita ada perasaan tidak nyaman atau ada perasaan yang istilahnya kalau dalam bahasa makna rezeki disiplin katanya perasaan yang nggak nyaman, perasaan yang apa ya, kalau malah disiplin kata malah tidak mudah ya. Kalau kata-kata orang umum merasa akan kehilangan, merasa akan merindukan kembali ya. Oke, disiplin katanya dari rasa bersedih atas kehilangan momen Ramadan yang akan segera berlalu adalah pasti ada perasaan yang merindukan lebih lagi untuk momen Ramadan ini bisa kita lalui lagi terus dan seterusnya selamanya, insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan barokah, bermanfaat bagi sebanyak-banyak umat. Amin Allahumma amin. Kesehatan adalah rezeki terbesar setelah anugerah terindah adalah keimanan, hidayah Islam. Iman Islam yang tidak hanya sekedar dalam lisan, tapi juga yang diyakini dalam hati dan dilakukan dalam nyata dalam perbuatan kita sehari-hari. Nah, kembali ke akhir-akhir Ramadan ini, alhamdulillah saya bersyukur banget sama Allah atas kesempatan bisa membersamai putra-putri kami kemarin hari Ahad tanggal 9 Mei ya, baru kemarin itu kami mengikuti suatu acara yang benar-benar sangat membuncahkan giroh juang kami untuk kembali bercermin, muhasabah diri seperti apa sih selama setahun terakhir ini di Academy for Fit, model pembelajaran maupun parenting kita di keluarga terhadap anak-anak kita. Nah, udah mulai berasa ya. Udah mulai berasa makjleb gitu ya di hati. Iya, karena itu benar-benar saya rasakan, sahabat. Makanya mohon izinnya di sini saya bukan menggurui, di sini saya juga bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin berbagi aja apa yang telah saya dapatkan di event kemarin. Jadi ketika anak-anak kami di acara membuat videografi dengan program KineMaster ya, di sana mereka tidak hanya diajarin untuk membuat video atau ngevlog atau istilah zaman sekarang ya, atau membuat yang semi sinematik atau apa tergantung pilihannya, tapi mereka juga dibekali dengan pengetahuan dan praktek langsung bagaimana cara menanam kangkung secara hidroponik. Nah, mulai keren kan? Iya, keren banget. Semakin keren ya. Jadi saya bersyukur banget Ramadan tahun ini masih diberikan sesuatu momen yang sangat berharga buat anak-anak kami dan teman-temannya yang mengikuti. Itu juga sebagai orang tua, kami juga diadakan di ruangan tersendiri ya, parenting bersama Ustadz Nuril. Siapakah beliau? Beliau adalah salah satu sahabat kami, udah teman lama ya. Bahkan ketika pesantren manajer Talabi itu dibangun, kami ke sana dalam kondisi masih hanya ada satu gedung utama, yaitu seperti sebuah masjid tapi nggak begitu luas. Tapi masya Allah di sana udah ada tingkat 3 insya Allah ya. Lalu ada hallnya, nama hall kecil di sebelahnya. Lalu sekarang masya Allah udah penuh itu, udah penuh, ada gedung lagi sebelah gunung seberangnya. Di sana juga ada usaha-usaha kuliner ayam organik. Misalnya saya juga melihat sendiri, saya juga merasakan sendiri. Aduh, jadi kok bisa merasakan sendiri pun, bukannya itu jam-jam orang berpuasa. Kebetulan masya Allah
lagi sedang tidak berpuasa, sehingga bisa langsung mencicipi gimana sih ayam organiknya. Dan kami juga ada 2 anak balita kan, jadi dari orang aromanya aja waktu ketika ayam itu digoreng dengan tepung crispy-nya itu, Masya Allah, bener-bener itu harus kuat iman dan imronnya. Nggak cukup kuat iman, tapi bener-bener yang menggugah selera makan kita. Masya Allahnya saat itu saya saksikan diri mereka sedang dapat pesanan 150 dus nasi ayam goreng crispy organik untuk dikirim ke salah satu pondok pesantren untuk acara bukber buka bersama. Qadarullah, di situ saya juga melihat sendiri bagaimana ada etalase produk-produk mereka. Jadi ada produk peternakan seperti telur asin, telur ayam kampung, lalu juga ada pupuk organik, lalu ada juga madu kelanceng. Mereka juga memberdayakan madu randu dan seperti itu, ditambah dengan produk-produk herbal lain seperti sari kurma. Mereka juga ada loh kopi merek Talabi itu, Masya Allah, subhanallah. Jadi berasa banget ya ketika suatu lembaga pendidikan itu lebih menekankan kepada life skill. Ini yang ingin saya bagi sahabat. Jadi Ustadz Munir menjelaskan di dalam sebuah papan tulis gitu ya. Beliau bilang, selama ini kan paradigma dan juga kenyataan yang ada di sistem pendidikan kita di negara kita adalah 80% itu adalah apa? 80% itu ternyata yang lebih berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari adalah life skill, dan itu seharusnya yang kita berikan ke anak-anak kita. Sedangkan yang 20%-nya adalah akademis. Nah, karena kesuksesan seseorang berdasarkan hasil penelitian para ahli dan pakar, ternyata yang membuat mereka atau kita manusia ini sukses dalam menjalani kehidupan dengan segala macam perubahan zaman, perubahan teknologi dan sebagainya adalah emotional, spiritual quotient, dan juga life skill. Sedangkan kemampuan akademis ataupun IQ, intelligence quotient, itu hanya berperan sekitar 12% kalau yang di teori otak ya. Tapi ya anggap aja yang 88% adalah ISQ, dan memang seperti itu, emotional spiritual quotient. Di sana ada ilmu magnet rezeki, ada ilmu agama yang lain, agama Islam ya, bukan agama yang lain, ilmu agama kita yang juga akan menguatkan iman, juga pengetahuan tentang Al-Quran, sirah Nabi, hadis-hadis dan sebagainya. Nah, itu masuk ke ranah emotional spiritual, di mana salah satunya adalah berperan seperti dalam ilmu magnet rezeki, ISQ-nya Pak Ari Ginanjar, manajemen kolbunya AA Gim, itu ada di ranah situ ya. Atau The Power of Giving-nya Ustadz Yusuf Mansur, lalu ustadz-ustadz yang lain yang luar biasa. Nah, ternyata yang itu sahabat baru berasa ya. Ya, saya udah tahu sih teori itu sudah tahu, tapi dengan mendatangi acara kemarin itu lebih lagi dikuatkan dan dimakjlepkan gitu loh, seperti mereview kembali. Iya sih, saya udah tahu teori ini, tapi benar-benar saya disadarkan, dan kami peserta dari parentingnya itu juga Masya Allah. Apalagi saat ada beberapa wali santri, wali murid gitu ya, yang di pelatihan ini itu curhat. Saya lebih kepada curhat Ustadz gitu di sebelah saya. Seorang ibu muda, anaknya masih 2, tapi yang satu sudah kuliah gitu ya. Yang satunya masih kelas 3 SD. Dimana salah satu yang ingin saya sharingkan adalah beliau mengatakan bahwa Ustadz, saya udah nggak ada daya lagi, sudah sepertinya, maaf ya, nggak tahu lagi apa harus saya sampaikan untuk putra saya, karena sejak kecil itu memang mungkin itu salah saya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah menjadi mungkin memang salah saya, pada dalam magnet rezeki itu namanya garis kebenaran. Itu harus kita turunkan dulu. Jadi ketika beliau curhat, walaupun beliau belum mengenal ilmu magnet, kita udah mau mengakui mungkin saya juga yang salah, mungkin ini salah saya. Kenapa Bunda? Ditanyakan gitu. Iya, karena semasa kecilnya saya apa sih
orang tua yang nggak ingin anaknya jadi anak yang terbaik, mendapatkan apapun yang terbaik, semuanya terbaik untuk anak-anak kita. Tapi di sisi lain saya akhirnya seperti memaksakan. Jadi beliau ini memaksakan putranya untuk masuk pondok, untuk belajar hafiz Quran segala macam gitu ya. Beruntungnya masih bisa sekolah kan, kalau paginya masih sekolah umum dan siangnya ada di pondok pesantren. Tapi apa yang terjadi? Mungkin beliau terlalu mengatur hidupnya, terlalu ya. Kalau diatur iyalah, siapa sih orang tua yang nggak harus yang membiarkan anaknya tanpa diatur, enggak juga. Tapi terlalu protektif, terlalu otoriter ya, mungkin seperti itu. Beliau mengakui bahwa memang saya paksa dia harus jam sekian harus begini. Terlalu disiplin karena demi anaknya. Tapi apa yang terjadi sahabat? Ketika pola seperti itu dipaksakan terus menerus gitu ya, harapan seorang ibu itu dipaksakan terus menerus tanpa mau mendengarkan dari sisi mereka, apa sih sebenarnya keinginan mereka, apa sih cita-cita mereka, apa sih bakat minat mereka. Yang terjadi adalah ya itu tadi, bahkan sampai di usia menjelang kelas SMA ya katanya waktu itu. Hanya waktu masuk SMA saya paksa dia untuk masuk ke IPA. Tapi dia inginnya IPS, ternyata begitu ya. Setelah di luar acara saya sempat berbicara lagi. Kenapa bunda kenapa dia sampai bilangnya dia pengajian atau ke pondok, tapi ternyata dia kemana sahabat? Dia tuh suka banget punya internet ya. Dia ternyata ke warnet, itu sudah berlangsung selama 1 bulan penuh. Jadi ketika dia tanyakan ke ustadznya, Ustadz anak saya ada loh. Bukannya saya kira dia sedang menghadapi sibuk-sibuknya ujian sekolah bun, sehingga dia 1 bulan ini nggak kesini sama sekali. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ibunya sampai mengurut dada sampai astagfirullahaladzim ya. Tapi belum menyadari dia yang salah gitu. Ternyata dia ke warnet. Ke warnet ngapain? Dia itu hobinya adalah melihat sesuatu yang memang dia itu menimbulkan kerasa ingin tahuannya, terus juga dia punya passion untuk manajerial, bisnis seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dihadapkan pada si anak, ibunya mulai ngerti ya, mulai sadar sedikit tapi walaupun tetap memaksakan dia harus ke jurusan IPA. Dijalanin bunda, saya gitu. Iya, lulus gitu. Tapi apa yang terjadi bunda ketika dia kuliah? Apa coba? Dia mengambil jurusan manajemen bisnis, di mana seharusnya background yang tepat adalah ketika SMA, iya jurusan IPS. Nah, disitulah ibunya semakin merasa bersalah sahabat. Nah, ini pelajaran yang sangat luar biasa ya buat kita semua. Makanya sangat penting kenapa saya di kids maupun teenager maupun sehari-hari saya konsentrasinya adalah di bidang milenial maupun dengan generasi Z, dimana tidak ada cara tercepat kita mendukung anak kita selain kita segera mengetahui bakat minat mereka apa, lalu bila perlu, tapi memang sangat perlu ya, dicekkan tes bakat minat. Ada beberapa jenis tes terbatas silakan, tapi jika ingin terjadi percepatan bisa melakukan tes Stephen. Sayang tercinta. Oh iya sayang, mau kerupuk ya. Ini putri saya. Alhamdulillah saya seorang promotor Stephen juga, dimana semua anak saya sudah, kecuali yang masih bayi ini ya, belum, waktu itu masih belum, insya Allah dalam waktu dekat. Ketika kita sudah melakukan tes Stephen sekeluarga, apalagi ya suami, istri, dan juga anak-anak kita, itu sangat mudah banget untuk kita bisa menemukan akar persoalan yang sebenarnya untuk kemudian dicarikan solusi terbaiknya. Sesuai apa? Sesuai dengan mesin kecerdasannya masing-masing. Jadi Stephen itu adalah sensing, thinking, instinct, ya, intuiting, feeling, Stephen. Akhirnya saya juga takjub ya, termasuk alhamdulillah sih bunda udah pernah teskan Stephen putranya sudah dulu setahun kesekian. Apa bunda MK-nya? Seingat saya sensing SI. Nah ini SI. Apa ini sensing introvert? Nah kalau ada 2 nih, introvert sama extrovert. Kalau introvert ini memang benar-benar dia harus dorongannya atau motivasinya dari dalam. Itu yang memang justru tidak mudah, karena dia harus dari kesadaran sendiri gitu, seperti itu. Tapi itulah, Allah sudah memberikan kita pedoman hidup
yang luar biasa, itu Al-Quran, mukjizat terbesar Nabi, juga dengan ilmu-ilmu lain, ilmu psikologi, ilmu parenting dan sebagainya. Oke sahabat, itu dulu pembukaan dari saya. Selebihnya nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Segera untuk sahabat Tufilah, bagi putra-putri yang belum mengetahui bakat minatnya apa, cita-citanya apa, segera cari tahu agar bisa dilakukan percepatan terwujudnya impiannya secepat kejutan. Mau banget. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.